Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini dengan saya Ulfa, mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur. Nah, kali ini kita akan coba perkenalan Windows Server 2019, apa saja fitur-fitur yang ada. Langsung kita lewat start. Tapi sebelumnya kita masuk ke setting terlebih dahulu. Saya lupa izin, perhatikan terlebih dahulu ya. Sebelum perhatikan terlebih dahulu. Kita kemudian kita start. Nah, kita perbesar terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita login menggunakan password yang telah kita buat kemarin. Ini tampilan server Windows Server. Nah, setiap kali kita pertama kali login, ada yang namanya Windows Server Admin Center, dimana dia itu pusat administrasi untuk Windows Server. Kita tutup saja. Nah, inilah Server Manager atau dashboard. Ada Server Manager, kita klik panah ini tuh. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, ini tuh sebuah tampilan yang pasti akan muncul, yang kalau kita misal buka Windows, ini tuh adalah tampilan pertama yang kita lihat ya. Di sini tuh kita bisa lihat konfigur lokal server. Kita bisa tampilkan roles atau peran atau fitur. Nah, kemudian kita bisa menambahkan server lain, dimana sama-sama Windows Server yang terhubung di satu jaringan server. Kita bisa buat server group dimana berada di satu jaringan. Nah, dan bisa menghubungkan Windows Server ini ke server. Yang namanya server itu sudah pasti tahu ya sebenarnya apa itu server. Server itu adalah sebuah komputer induk yang tugasnya melayani komputer klien yang ada di bawahnya. Jadi ya namanya server itu komputer memiliki peran macam-macam, bisa sebagai web server, induk server, atau exec dari Windows Server dan sebagainya. Banyak macam-macamnya ya kalau Windows Server. Biasanya kalau dunia Windows Server, dia tuh cuma bisa mengerjakan satu tugas saja pada satu server, dimana figurnya tuh tugasnya itu nanganin email bisa, tapi itu akan membebani server ya. Kita ada menu lagi, manage. Nah, ada beberapa menu lagi, ada recharge. Di sini kita bisa menambahkan peran. Nah, di sini tuh ada informasi. Ada berbagai macam fitur. Sebelumnya itu kita disarankan membuat password yang kuat. Jangan gampang ditebak orang ya. Dan pastikan IP-nya itu IP server ini tuh statik ya. Dan Windows Server ini harus selalu up to date ya, karena namanya Windows Server itu akan berkembang ya. Setiap kali pasti akan berkembang. Nah,
kemudian kita klik next. Nah, kita di sini kita bisa pilih, terserah kalian saja ya, kebutuhan kalian aja. Kita klik next lagi. Di sini dia akan menunjukkan deployment type. Saya langsung cancel. Nah, inilah salah satu kegunaannya. Kita ke manager ya. Ini tuh perannya. Kita add server. Ini tuh bisa menghubungkannya dari server lain. Kemudian group server. Kita bisa pilih grupkan server dan mengelompokkan ya. Server itu kita kelompokkan dalam satu server, dalam satu bentuk. Jadi servernya itu lebih mudah ke masing-masing tugasnya. Ada lagi server manager properties. Nah, ada ini tuh sebuah fitur dimana server manager properties ini, setiap server ini tuh kan kerjanya itu 24 jam gak berhenti ya. Jadi kita menggunakan server manager, dia akan refresh atau mengupdate log server. Jadi kinerjanya kita bisa tetapkan. Kemudian tools ini sangat penting banget. Dia ini adalah alat atau fitur atau sistem untuk menunjang kinerjanya yang lebih baik. Contohnya ada ini semua dan semuanya. Dan kita tuh sebelum itu kita harus tahu ya teman-teman, kegunaan dari nama-nama sistem yang ada di sini. Kita harus tahu juga kegunaannya. Kemudian ada view. Di sini ada pilihan juga. Kita ke health. Nah, ini adalah panduan server atau manualnya. Di sini kita bisa pilih server health. Saya jarang sekali dapat menggunakan health ya, karena lebih baik kita sharing ke Google saja. Kalau misal ada yang kita tidak paham, kita bisa langsung sharing ke Google, jadi minta bantuan ya. Nah, kalau kita sudah pakai Windows, nah kita pasti sudah tidak asing lagi dengan fitur-fitur Windows yang seperti ini. Ada kemudian kita ke manajemen. Kita bisa lihat ada satu hard disk di mana itu parsisinya itu ada 545 MB dan yang satunya itu 24,45 GB. Nah, menu-menu seperti ini kita bisa akses mudah di VirtualBox. Kita kalau ada orang yang sudah paham ya dengan nama-nama dari touch ini, pasti sudah tidak asing ya. Nah, kemudian ini konfigurasi puting.
kita bisa lihat apa saja yang berjalan. Paling gampang ya di Windows ya. Kita jalankan run di sini. Lambat ya tampilannya. Nah, kita klik server. Nah, di sini sudah berjalan kalau kita sudah otak-atik Windowsnya itu ini yang berjalan. Kita bisa lihat kan. Ini tuh penting banget server ini ya. Service ini tuh penting banget. Dan ini tuh berjalan jika Windows digunakan. Kita harus tahu juga semua ini terlebih dahulu ya. Kita harus belajar terlebih dahulu karena banyak istilah-istilah Windows yang harus kita pahami. Kalau sudah kalau sudah tidak asing lagi atau sudah terbiasa membuat Windows, itu pasti sudah tidak asing dalam sistem ini. Nah, itu sudah diperhatikan ya, tolong diperhatikan ya. Nah, kemudian kita ke hati-hati ya dan menggunakan registrator. Kalau udah biasa ya syukur ya, berarti Anda sudah mengerti. Tapi kalau belum paham, jangan coba-coba otak-atik ya. Kalau salah-salah, Windowsnya bisa ngaco. Nah, tas selera. Kita bisa lihat konfigurasi jaringan ya, atau setting. Kita bisa lihat IP-nya. Oke. Ini tuh konfigurasi network ya. Dashboard. Kita ke bawah. Ada ini. Nah, kok ini merah? Berarti ini salah satu peringatan ya. Kita klik saja.
Nah, local server itu sama aja ya. Dia akan menunjukkan di mana server yang bermasalah. Kita klik local server. Ini ada properties. Kita bisa lihat server ini sebagai apa. Kita bisa lihat ya. Udah tahu ya. Ini tuh masih workload biasa. On, nyala artinya. Nah, kemudian kita lihat remote desktop. Artinya si server ini tidak bisa di remote. IP further post berarti nyala. Kalau our server sama aja sih sama local server ya. Kalau our server itu semua server yang terhubung itu kita bisa lihat informasinya di sini. Cuman ini satu server lokal. Kemudian ada di sini kita bisa lihat file. Di sini ada informasi server. Nah, di sini kita bisa lihat server yang kita pakai apa. Kita bisa lihat penyimpanannya juga ya. Atau volume. Sudah ada 2 partisi. Kemudian disk. Kita lihat ada berapa disk yang terpasang. Nah, kemudian kita start pulse. Ada server tertentu yang punya hard disk yang bisa lebih 2 atau 3 yang menyimpan data yang lebih besar. Database ya. Kita bisa manage media penyimpanan, bisa melihat penyimpanan data yang teratur. Ini tuh pandangan fitur-fitur dari server manager. Kita bisa lihat dashboardnya itu apa. Kita bisa manage, kita roles, kita features itu apa aja. Kita tools, kita bisa lihat tools yang bisa kita gunakan untuk memanage server ini. Kalau yang ada masalah itu, ini toolsnya berguna banget ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, kalau di sini ada masalah kita bisa lihat apa masalahnya ya database-nya. Kemudian apalagi ya, ya kita bisa export lah ya. Ada namanya command prompt. Kalau kalian terjun di dunia support itu kita bisa lihat IP-nya apa aja ya. Kita bisa lihat foldernya apa aja. Ada satu fitur yang lebih penting yaitu PowerShell di Windows Architectus. PowerShell. Nah, ini Windows PowerShell ini tuh dia lebih ke Powerform. Ini tuh konsol untuk memanage tanpa mengetahui, tanpa diinstal tanpa grasi ya. Kita bisa mengatur sistem lebih mendalam. Kemudian tidak jauh beda ya. Kita bisa lihat isi file foldernya apa. Ini tuh salah satu fitur yang sangat penting ya. Nanti kita bahas yang lebih lanjut lagi untuk manage server. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan fitur Windows Server. Jadi kalian tidak bingung
supaya kalian tidak bingung jika kalian jika ada tampilan seperti ini, karena Windows itu memiliki banyak fitur-fitur ya. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas fitur Windows Server 2019 ya. Jadi kita bisa belajar lebih lanjut karena sudah saya jelaskan. Jadi kalian sisa lihat dan memperhatikannya ya. Oke, kali itu ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kita next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.